Halo guys, kembali lagi dengan saya Bayu Sela. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang materi penentuan harga pokok variabel. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian harga pokok variabel serta metode apa saja yang digunakan dalam penentuan harga pokok variabel dan bagaimana perhitungan serta penyusunan dari harga pokok variabel. Jadi apa sih yang dimaksud dengan harga pokok variabel? Harga pokok variabel merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Lalu metode apa saja yang digunakan? Metode yang pertama adalah metode perkiraan langsung. Yang kedua adalah metode tinggi rendah. Ketiga, metode diagram pencar. Keempat, metode korelasi. Dan yang terakhir adalah metode matematis. Berikut ini adalah langkah-langkah dan perhitungan dari anggaran variabel. Berdasarkan metode di atas, maka kita dapat menyusun serta menghitung dengan contoh kasus sebagai berikut. PT Kars sedang menyusun laporan laba rugi dan anggaran variabel untuk bulan Desember periode 2020. Dan berikut ini adalah data yang tersedia dari PT Kars. Yang pertama, untuk membuat 1 unit produk diperlukan 2 kg bahan mentah yang senilai Rp500 per kilogram. Kedua, setiap unit produk dikerjakan oleh tenaga kerja langsung selama 4 JKL atau DLH dengan tarif sebesar Rp150 per JKL. Ketiga, BOP bulanan dalam rangka 60.000 sampai dengan 80.000 adalah sebagai berikut. Biaya pemasaran bulan November 2020 sebesar Rp25 juta dan pada bulan Desember diprediksi akan naik sebesar 20%. Selanjutnya, biaya administrasi dan umum pada bulan Desember diperkirakan manajemen perusahaan sebesar Rp25 juta. Dan untuk kegiatan operasional, manajemen perusahaan meminjam uang dari bank dengan bunga sebesar Rp2.500.000 setiap bulan dalam jumlah tetap. Dan yang terakhir, perusahaan ini termasuk badan usaha yang dikenai pajak penghasilan dengan rate 20%. Untuk biaya range dapat kita lihat pada tabel berikut. Jenis biaya bahan pembantu untuk range 60.000 sebesar Rp3 juta dan range 80.000 senilai Rp4 juta. Untuk jenis biaya listrik, range 60.000 sebesar Rp6 juta dan range 80.000 senilai Rp7.500.000. Dan untuk jenis biaya depresiasi, range 60.000 senilai Rp4 juta dan range 80.000 senilai Rp4 juta. Dan selanjutnya jenis biaya gaji untuk range 60.000 sebesar Rp6.200.000 dan range 80.000 senilai Rp6.200.000. Dan yang terakhir ada jenis biaya asuransi untuk range Rp60.000 itu sebesar Rp2.800.000 dan range 80.000 senilai Rp3.300.000. Dari data di atas, kita diminta untuk menyusun dan menghitung. Yang pertama, anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk matematis. Yang kedua, anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk formula. Yang ketiga, anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk tabel pada tingkat kapasitas 65.000 unit dan 75.000 unit. Yang keempat, anggaran variabel untuk periode Desember 2020 dalam bentuk grafik. Yang kelima, harga pokok produksi per unit jika rencana produksi bulan Desember 2020 sebanyak 65.000 unit. Dan yang terakhir, proyeksi laporan laba rugi bulan Desember 2020. Jika produk yang laku terjual sebanyak 65.000 unit,
dengan harga jual per unitnya yaitu sebesar Rp3.400. Untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan di atas, maka kita dapat menggunakan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat fungsi matematis untuk item biaya non-BOP dengan format matematis sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X, di mana Y adalah jumlah biaya dan X adalah volume kegiatan. Untuk jenis biaya bahan baku sama dengan VC atau biasa kita sebut sebagai biaya variabel per unit sama dengan Sure 2 kg senilai Rp500 per kilo sehingga dijumlahkan sebesar Rp1.000. Untuk biaya TKL sama dengan VC per unit sama dengan Sure 4 JKL senilai Rp150 per JKL sehingga dijumlahkan menghasilkan Rp600. Untuk biaya BOP sama dengan VC per unit sama dengan Rp150 dan FC atau biasa disebut sebagai biaya tetap dan dijumlahkan menghasilkan senilai Rp13 juta. Dan untuk biaya pemasaran sama dengan FC 120% dikali Rp25 juta sehingga dihasilkan Rp30 juta. Dan untuk biaya administrasi umum sama dengan FC senilai Rp25 juta. Biaya operasi sama dengan FC Rp25 juta. Maka total biaya VC per unit sama dengan Rp1.750 dan untuk FC senilai Rp93 juta. Dengan melihat perilaku dan karakteristik tiap-tiap item, maka bisa dibuat persamaan matematisnya. Persamaan matematis yang dibentuk adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku Y1 sama dengan 0 ditambah 1000X. Biaya TKL Y2 sama dengan 0 ditambah 6000X. Dan biaya BOP Y3 senilai 13 juta ditambah 150X dan biaya pemasaran Y4 senilai Rp30 juta ditambah 0X dan untuk biaya administrasi umum Y5 sama dengan Rp25 juta ditambah 0X. Untuk biaya operasi Y6 senilai Rp25 juta ditambah 0X sehingga diperoleh total biaya Rp93 juta ditambah 1750X. Maka selanjutnya dapat dihitung total biaya yang dianggarkan untuk seluruh item biaya pada range X senilai Rp65.000 dan pada X senilai Rp75.000. Untuk langkah yang kedua, mari kita memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel pada BOP. Misalnya dengan metode titik tertinggi dan terendah, dengan biaya bahan penolong dan komponen biaya variabel dengan tabel sebagai berikut. Untuk titik tertinggi dengan kapasitas 80.000 unit dengan biaya Rp4 juta dan titik terendah dengan kapasitas 60.000 unit dengan biaya Rp3 juta dan selisih dengan kapasitas 20.000 unit dengan biaya Rp1 juta sehingga dihasilkan VC per unit sama dengan Rp1 juta dibagi dengan 20.000 unit maka diperoleh Rp50 per unit. Dan untuk selanjutnya ada komponen biaya tetap FC per bulan dengan tabel sebagai berikut. Untuk TC, titik tertinggi senilai Rp4 juta dan titik terendah senilai Rp3 juta sehingga VC sama dengan VC per unit dikali jumlah unit maka Rp50 per unit dikali dengan 80.000 unit sehingga dihasilkan Rp4 juta
dan untuk titik terendah Rp50 per unit dikali dengan 60.000 unit sehingga dihasilkan Rp3 juta. Maka FC untuk titik tertinggi senilai 0 dan titik terendah senilai 0. Dan persamaan dapat diperoleh Y biaya bahan penolong sama dengan 0 ditambah 50X. Untuk biaya listrik dengan komponen biaya variabel sebagai berikut. Untuk titik tertinggi dengan titik tertinggi 80.000 unit dengan titik terendah senilai Rp7.500.000 dan titik terendah dengan titik tertinggi 60.000 unit dengan titik terendah senilai Rp6 juta dan selisih dengan titik tertinggi 20.000 unit dengan titik terendah senilai Rp1.500.000. Maka VC dibagi unit sama dengan Rp1.500.000 dibagi dengan 20.000 unit. Maka diperoleh Rp75 per unit. Dan untuk komponen biaya tetap FC per bulan, yaitu TC untuk titik tertinggi senilai Rp7.500.000 dan titik terendah Rp6 juta. Maka VC sama dengan VC per unit dikali jumlah per unit Rp75 dikali dengan 80.000 unit, maka diperoleh Rp6 juta. Dan untuk titik terendah 75 per unit dikali dengan 60.000 unit sehingga diperoleh Rp4.500.000. Maka VC dengan titik tertinggi yaitu senilai Rp1.500.000 dan titik terendah senilai Rp4 juta. Maka diperoleh persamaan Y biaya listrik sama dengan Rp1.500.000 ditambah dengan 75X. Selanjutnya untuk perhitungan biaya depresiasi dengan komponen biaya variabel sebagai berikut. Untuk titik tertinggi dengan kapasitas 80.000 unit dengan total biaya Rp4 juta dan untuk titik terendah dengan kapasitas 60.000 unit dengan total biaya senilai Rp4 juta. Maka selisih dengan kapasitas 20.000 unit dengan total biaya Rp0 sehingga diperoleh VC dibagi unit sama dengan Rp0 dibagi dengan 20.000 unit, maka dihasilkan Rp0 per unit. Sehingga komponen biaya tetap FC per bulan adalah sebagai berikut. TC untuk biaya titik tertinggi senilai Rp4 juta dan titik terendah senilai Rp4 juta. Maka VC sama dengan VC per unit dikali jumlah unit, yaitu untuk titik tertinggi Rp0 dikali 80.000 unit sehingga dihasilkan Rp0 dan untuk titik terendah Rp0 per unit dikali dengan 60.000 unit sehingga dihasilkan Rp0. Maka FC untuk titik tertinggi dapat menghasilkan Rp4 juta dan untuk titik terendah dihasilkan sebesar Rp4 juta. Maka diperoleh persamaan Y biaya depresiasi sama dengan Rp4 juta plus 0X. Dan selanjutnya untuk biaya gaji dengan komponen biaya variabel sebagai berikut. Untuk titik tertinggi dengan kapasitas 80.000 unit dengan total biaya senilai Rp6.200.000 dan untuk titik terendah dengan kapasitas 60.000 unit dengan total biaya Rp6.200.000. Selisih dengan kapasitas 20.000 unit dengan total biaya Rp0. Maka VC dibagi unit sama dengan Rp0 dibagi dengan 20.000 unit sehingga dihasilkan Rp0 per unit. Untuk komponen biaya tetap
FC per bulannya yaitu TC untuk biaya tertinggi senilai Rp6.200.000 dan untuk titik terendah senilai Rp6.200.000. Maka VC sama dengan untuk titik tertinggi senilai Rp0 per unit dikali 80.000 unit, maka dihasilkan Rp0. Untuk titik terendah Rp0 per unit dikali dengan 60.000 unit, maka dihasilkan Rp0. Sehingga FC untuk titik tertinggi dapat menghasilkan senilai Rp6.200.000 dengan titik terendah senilai Rp6.200.000. Sehingga persamaan Y biaya gaji sama dengan Rp6.200.000 plus 0. Dan yang terakhir adalah biaya asuransi dengan komponen biaya variabel sebagai berikut. Untuk titik tertinggi dengan kapasitas 80.000 unit dengan total biaya senilai Rp3.300.000. Untuk titik terendah dengan kapasitas 60.000 unit dengan total biaya Rp2.800.000 dan selisih dengan kapasitas 20.000 unit dengan total biaya Rp500.000. Sehingga VC dibagi dengan unit sama dengan Rp500.000 dibagi dengan 20.000 unit, maka dihasilkan senilai Rp25 per unit. Maka komponen biaya tetap FC per bulan TC untuk titik tertinggi senilai Rp3.300.000 dan titik terendah senilai Rp2.880.000 dan VC sama dengan VC per unit dikali dengan jumlah unit. Untuk titik tertinggi Rp25 per unit dikali dengan 80.000 unit sehingga dihasilkan Rp2 juta dan untuk titik terendah Rp50 per unit dikali dengan 60.000 unit, maka dihasilkan Rp1.500.000 dan FC untuk titik tertinggi senilai Rp1.300.000 dan titik terendah Rp1.300.000. Maka persamaan Y biaya asuransi sama dengan Rp1.300.000 plus 25X. Maka dengan demikian secara ringkas persamaan matematis yang dibentuk untuk anggaran variabel BOP adalah berikut. Untuk biaya bahan penolong, Y1 sama dengan 0 plus 50X dengan biaya listrik, Y2 sama dengan Rp1.500.000 plus 75X. Biaya depresiasi atau Y3 sama dengan Rp4 juta plus 0X. Biaya gaji Y4 sama dengan Rp6.200.000 plus 0X dan biaya asuransi atau Y5 sama dengan Rp1.300.000 plus 25X. Sehingga dari total biaya di atas dapat kita jumlahkan, yaitu Y sama dengan Rp13 juta plus 150X. Berdasarkan perhitungan di atas, selanjutnya jawaban dari semua pertanyaan dari kasus tersebut adalah anggaran variabel bentuk matematis. Biaya bahan baku atau Y1 sama dengan 0 plus 1000X dan biaya TKL atau Y2 sama dengan 0 plus 600X sehingga BOP diperoleh biaya bahan penolong YA sama dengan 0 plus 50X dan biaya listrik atau YB sama dengan Rp1.500.000 plus 75X. Dan selanjutnya biaya depresiasi atau YC sama dengan Rp4 juta plus 0X dan biaya gaji atau YD sama dengan Rp6.200.000 plus 0X. Dan yang terakhir adalah biaya asuransi atau YE sama dengan Rp1.300.000
plus 25X. Maka dijumlahkan dari total biaya bahan penolong sampai dengan biaya asuransi. Diperoleh total BOP atau Y3 sama dengan 13 juta rupiah plus 150X. Untuk biaya pemasaran, Y4 sama dengan 30 juta rupiah plus 0X. Administrasi umum Y5 sama dengan 25 juta rupiah plus 0X. Dan biaya operasi atau Y6 sama dengan 25 juta rupiah plus 0X. Maka dihasilkan total biaya sama dengan 93 juta rupiah plus 1750X. Dan untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu anggaran variabel bentuk formula sebagai berikut. Untuk jenis biaya bahan mentah FC per bulan senilai 0 rupiah dan VC per unitnya yaitu senilai 1.000 rupiah per unit. Biaya TK langsung FC per bulan senilai 0 rupiah dan VC per unit senilai 600 rupiah per unit. Untuk biaya BOP FC per bulan senilai 13 juta rupiah dan VC per unit senilai 150 rupiah per unit. Untuk biaya pemasaran FC per bulan sebesar 30 juta rupiah dan untuk VC per unit senilai 0 rupiah per unit. Dan biaya administrasi umum FC per bulan senilai 25 juta rupiah dengan VC per unit senilai 0 rupiah per unit. Untuk biaya operasi FC per bulan senilai 25 juta rupiah dengan VC per unit senilai 0 rupiah per unit. Dan yang terakhir adalah total biaya keseluruhan VC per bulan dengan total biaya 93 juta rupiah dan untuk VC per unit dengan total biaya 1.750 per unit. Dan untuk jawaban dari pertanyaan ketiga, anggaran variabel bentuk tabel sebagai berikut. Jenis biaya bahan mentah dengan range Rp65.000 senilai Rp65 juta rupiah dengan range Rp70.000 senilai Rp70 juta rupiah. Dan untuk biaya TK langsung dengan range Rp65.000 sebesar Rp39 juta rupiah dan dengan range Rp70.000 senilai Rp42 juta rupiah. Untuk biaya BOP dengan range Rp65.000 senilai Rp22.750.000 dan dengan range Rp70.000 senilai Rp23.500.000. Untuk biaya pemasaran dengan range Rp65.000 senilai Rp30 juta dan dengan range Rp70.000 sebesar Rp30 juta. Dan untuk biaya administrasi umum dengan range Rp65.000 senilai Rp25 juta dan dengan range Rp70.000 sebesar Rp25 juta dan biaya operasi dengan range Rp65.000 sebesar Rp25 juta dan dengan range Rp70.000 senilai Rp25 juta. Maka total biaya keseluruhan yaitu dengan range Rp65.000 adalah Rp206.750.000 dan dengan range Rp70.000 dengan nilai Rp215.500.000. Dan untuk pertanyaan keempat, berikut adalah anggaran variabel bentuk grafiknya. Dan selanjutnya, jawaban dari pertanyaan kelima. Harga pokok per unit pada tingkat produksi 65.000 unit. Untuk jenis biaya bahan mentah dengan range 65.000 senilai Rp65 juta
Untuk biaya TK langsung dengan range 65.000 senilai 39 juta rupiah. Untuk biaya BOP dengan range 65.000 senilai 22.750.000 rupiah. Dan biaya HPP total dengan range 65.000 senilai 126 juta. Untuk biaya rencana produksi dengan range 65.000 senilai 65.000 rupiah. Dan untuk HPP per unit dengan range 65.000 senilai 1.950 rupiah. Dan untuk jawaban dari pertanyaan yang terakhir, yaitu laporan laba rugi pada tingkat produksi 65.000 per unit. Untuk penjualan senilai Rp3.400 per unit dikali dengan 65.000 unit, sehingga dengan range 65.000 dihasilkan sebesar 221 juta rupiah. Dan untuk harga pokok penjualan dengan range 65.000 dihasilkan angka sebesar 126.750.000 rupiah. Maka diperoleh laba kotor senilai 94.250.000 rupiah. Dan biaya pemasaran dengan range 65.000 dihasilkan sebesar 30 juta rupiah. Dan untuk biaya administrasi umum dengan range 65.000 dihasilkan sebesar 25 juta rupiah. Dan untuk biaya operasi dengan range 65.000 dihasilkan angka sebesar 25 juta rupiah. Maka total biaya operasi dengan range 65.000 yaitu sebesar 80 juta rupiah, sehingga diperoleh laba bersihnya yaitu senilai 14.250.000 rupiah. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari aku tentang materi penentuan harga pokok variabel. Buat kalian, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.